Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Adelia Aprinanda, ada Gita Natarina, ada Intan Nuraini, dan Selva Yohana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manfaat pemberian ASI. Yang pertama-tama sebelum kita mengetahui apa saja manfaat pemberian ASI pada bayi, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian ASI. Baik, saya Adelia Aprinanda akan menjelaskan apa itu ASI. Air susu ibu atau ASI adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu melahirkan dan berguna sebagai makanan bayi. ASI merupakan cairan ilmiah yang mudah didapat dan diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai bayinya, serta bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal. Nah, jadi ASI akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. ASI predominan, merupakan ASI yang diberikan pada bayi usia 0-6 bulan. Ditambahkan dengan pemberian minuman lain, seperti teh, madu, air tajin, dan yang lainnya. Yang kedua, ASI parsial, merupakan ASI yang diberikan pada anak sejak lahir, disampingi juga dengan makanan padat lain seperti bubur, buah, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, ASI eksklusif, merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam waktu 6 bulan tanpa memberikan makanan atau minuman pendamping. Manfaat pemberian ASI pada pertumbuhan bayi. 1. Mencegah terserang penyakit. ASI mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh. Zat inilah yang bisa membantunya untuk melawan bakteri dan virus, sehingga bayi berkemungkinan kecil terserang penyakit seperti diare, alergi, infeksi saluran pernapasan, hingga konstipasi. 2. Membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ASI eksklusif bisa menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Hal tersebut dikarenakan di usia 0-6 bulan seorang bayi belum diizinkan mengonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. 3. Meningkatkan perkembangan kognitif. Pemberian ASI eksklusif bisa meningkatkan perkembangan kognitif bayi. Maksudnya, cara bayi dalam belajar, berpikir, mengingat, membayangkan, mengumpulkan informasi, mengatur informasi, sehingga memecahkan masalah. 4. Berat badan bayi ideal. ASI lebih sedikit merangsang produksi insulin ketimbang susu formula. Hormon insulin ini sendiri bisa memicu pembentukan lemak dalam tubuh. Dengan kata lain, ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak pada bayi. Selain itu, ASI juga memiliki kadar leptin yang lebih tinggi. Leptin ini merupakan hormon yang berperan dalam metabolisme lemak dan menimbulkan rasa kenyang. 5. Memenuhi kandungan nutrisi. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, sebab ASI mencukupi semua kebutuhan energi dan zat gizi yang diperlukan. Manfaat pemberian ASI yang pertama kali keluar bagi bayi. Kolostrum adalah makanan pertama untuk bayi baru lahir yang keluar dari payudara ibu sebelum air susu ibu. Kolostrum ini memiliki banyak peran penting bagi kesehatan bayi. Salah satunya untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi. Kolostrum sudah dimulai diproduksi sejak masa kehamilan atau sekitar bulan ke-7 kehamilan hingga 4 hari setelah melahirkan. Warna dan tekstur kolostrum sedikit berbeda dari ASI. Kolostrum berwarna kuning keemasan dan teksturnya lebih kental. Manfaat kolostrum untuk bayi. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mendukung kesehatan pencernaan. 3. Mencegah penyakit kuning. 4. Mendukung tumbuh kembang yang optimal. Keuntungan memberikan ASI bagi calon ibu. 1. Menciptakan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Proses menyusui melibatkan kontak kulit langsung antara ibu dan bayi. Kontak fisik ini dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi.
Selain itu, menyusui juga dapat memberikan rasa tenang dan nyaman pada bayi sehingga ia bisa lebih tenang dan tidak rewel. 2. Menurunkan berat badan. Selain membuat rahim kembali ke ukuran semula, menyusui juga dapat membakar kalori. Hal ini tentunya memudahkan ibu untuk menurunkan berat badan setelah melahirkan dan mencegah obesitas. Tak hanya 2. Menurunkan berat badan. Selain membuat rahim kembali ke ukuran semula, menyusui juga dapat membakar kalori. Hal ini tentunya memudahkan ibu untuk menurunkan berat badan setelah melahirkan dan mencegah obesitas. Tak hanya itu, menyusui bahkan bisa digunakan sebagai salah satu KB alami. 3. Menurunkan risiko berbagai penyakit. Banyak riset mengungkapkan bahwa proses menyusui dapat membuat ibu menyusui berisiko lebih rendah untuk terkena berbagai penyakit seperti kanker payudara, kanker rahim, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, osteoporosis, hingga penyakit jantung. 4. Mengurangi stres. Menyusui dapat membuat bunda merasa lebih rileks dan tenang karena adanya pelepasan hormon oksitosin dalam tubuh. Dengan demikian, stres yang kerap dialami setelah persalinan akan jauh berkurang dan bunda pun lebih menikmati masa menyusui si buah hati. Mungkin hanya beberapa hal itu yang bisa kami presentasikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yanti. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.